Guys, aku lagi ngerjain skripsi sih sebenarnya. Cuman bosen gitu. Aku butuh sesuatu yang bisa apa ya, yang bisa aku bagiin kali ya. Makanya judulnya aku buat, aku eh, mau bagiin kegiatan aku kuliah selama selama di SPIG gitu. Mau cerita di SPIG itu ngapain aja, terus rekomendasi keilmuan mungkin yang bisa buat diperdalamin gitu ya, skill biar nanti tuh pas wisuda udah tahu gitu arahnya tuh mau kemana dan gak kebingungan lagi gitu. Tapi BTW, kamera webcam aku lumayan oke sih. Terus ini juga aku pencahayaan, nggak pakai pencahayaan bantuan gitu. Dan ini jadi kayak hmm, ada yang nonton ternyata. Mau sambil bagiin, halo yang baru bergabung, bagiin tutorial kali ya. Di sini aku lagi ngerjain skripsi, guys. Terus skripsi aku itu soal masalahnya itu berangkat dari penurunan hasil panen. Daerah lokasi penelitiannya itu ada di Lebuhan Maringgai. Lalu metode yang aku gunainnya itu pakai AHP. Wow, udah kelihatan. Tasya! Cak, lu ngapain sih, Cak? Nonton, Cak. Aku lagi kocak banget. Please pergi, gak? Ya ampun, kenapa sih dunia isinya Tasya doang? Kan aku jadi malu sama yang udah, sama yang siapa ya? Kalau kamu pengen tahu apakah sebenarnya Tasya Nabila ini dia sudah suhu mesin learning ya guys? Bisa nggak sih kita live-nya bareng aja? Ayo aja kamu mau nggak live? Di sini tuh aku lagi mau buat tutorial spatial analyst tuh dia mau dipakai buat analisis overlay. Jadi semua parameter-parameter yang digunakan di penelitian itu dianalisisnya pakai tools yang ada di spatial analysis tuh ini. Terus pilih yang overlay, nanti bakal ada weighted overlay. Dan nanti bisa dimasukin semua parameter-parameternya di drop ke tabel-tabel ini. Kalau udah, nanti tinggal di oke aja. Nah, di sini kan udah diatur ya, kayak scale-nya itu dari 1 sampai 9, itu menurut Sati. Dia itu emang kalau misal buat pembuatan raster itu skalanya tuh dari 1 sampai 9. Terus nanti kalau udah tinggal dipilih mau disimpan di mana si outputnya. Terus udah deh, nanti tinggal di oke aja. Nah, setelah itu nanti masuk ke analisis perhitungan luasnya. Dan di situ ada keterangannya kayak seberapa berpengaruh, terus scale nilainya itu ada berapa, nanti bakal kelihatan di tabel ini.
Caca, kamu gak punya kerjaan lain kah? Speak itu survei, pemetaan, dan informasi geografis, Kak. Kebetulan kakaknya udah lanjut S2 SPG juga ya? Gitu, keluar ya buat overlay-nya. Terus setelah dianalisis pakai weighted overlay itu masuk ke analisis perhitungan luasan area yang sesuai sama yang nggak sesuai. Terus nanti bisa ketahuan kalau yang sesuai itu berapa persen dari total data raster yang dianalisisnya. Terus yang nggak sesuai itu nanti ada berapa persen. Kalau udah gitu, nanti dikalkulasiin pakai Excel biar ketahuan grafiknya yang sesuai itu berapa persen kelas luas kelas lahan S1-nya sama yang tidak sesuai itu N-nya itu ada berapa persen. Nah, setelah itu kalau misal udah selesai si rasternya dibuat, kita masuk ke tahapan layouting petanya. Nah, setelah terbuat petanya, setelah di layout, masuk ke tahap tahap validasi lapangan pakai data yang udah diambil sebelumnya dicocokin gitu. Ternyata benar di petak-petak ini yang masuk kelas S1 itu data lapangannya itu menunjukkan range dari sekian sekian persen, terus penggunaannya juga diperuntukkan buat tambak sama terakhir itu merapihkan merapihkan si peta-peta yang udah dibuat tadi. Terus kegiatan di SPG itu sebenarnya banyak banget sih, nggak cuman apa ya. Yang pertama itu ada kuliah lapangan. Kalau SPIJ itu pasti ada kuliah lapangan sih, karena kita banyaknya itu praktikum gitu. Jadi 70% mata kuliah kita itu kebanyakan praktikum, terus sisanya 30% itu kita teori. Begitu. Dan praktikumnya itu selalu seru sih, karena buat analisis personal diri gitu ya sebelum memutuskan masuk SPIJ dan suka jalan-jalan, suka traveling, kayak SPIJ bisa dijadikan pilihan tunggal gitu, satu-satunya buat eksplorasi gitu. Kalau misalnya di lapangan tuh bisa apa aja yang diambil, terus ya kayak kita belajar tentang ilmu bumi itu beneran dipelajarin sih. Hmm, ini cara ganti ini gimana ya? Dan terus kalau misalnya pakai apa ya aplikasi ArchMap itu ternyata bisa diimplementasiin ke banyak hal kayak misalnya di sektor ketahanan pangan bisa menganalisis gitu. Bisa menganalisis, aduh masih lama aku setidaknya kayaknya di Mei deh. Semoga aja bisa di Mei. Hmm. Oh, ternyata gak bisa. Gagal. Ayo, ayo. Bisa nggak ini buat share screen rame? Bisa nggak sih? Cak, gabung lah, Cak. Oh, kakaknya jurusan Ilkom. Boleh-boleh di Ilkom ngapain aja tuh? Dulu aku juga mau masuk jurusan
Ilkom tuh ilmu komputer atau ilmu komunikasi nih? So asik banget dah. Hmm, tutorial penggunaan software. Oh, ilmu kompensasi. Boleh-boleh ini kayaknya jurusan baru ya. Aku baru dengar loh ilmu kompensasi. Di situ ngapain aja Kak di ilmu kompensasi Kak? Kalau nggak salah ini dia di bawah itu ya Kementeriannya Purbaya langsung ya. Mohon maaf Pak, maksudnya di bawah kementeriannya Pak Purbaya ya ilmu kompensasi. Jadi nggak usah ke lapangan bisa tuh. Setelah itu, kalau ilmu kompensasi isinya reimbursement, isinya reimbursement sama skip bill. Ngakak banget. Aku kira ilmunya trading saham, Kak. Soalnya ilmu, ya emang kan sengaja. Sengaja. Makanya coba gantian share screen si kakaknya Tasya Nabila aja. Kok bisa sih, Cak, kamu muncul ini? Apa mau diganti apa? Emang aku lagi bikin tutorial tutorial penggunaan software. Jadi saham. Nggak seru ah, sahamnya merah semua. Oke, oke. Jadi dapat motif ya. Aku pusing soalnya mau ngapain ya selain skripsian itu. Jadi aku live YouTube daripada live TikTok. Ternyata ada yang nonton. Lumayan tadi tiga orang terus kabur semua. Mau live saham tapi sahamnya merah semua. Sebelumnya merah sekarang jadi makin kayak kalung Mariana kayaknya. Bisa ini cara nyambunginnya gimana live YouTube sama live TikTok? Ini bisa bisa berdua nggak sih, Cak? Nge-live-nya, Cak? Wah, jangan. Nanti saya dimarahin sama emak saya. Nggak apa-apa lah ya. Nanti tiba-tiba kayak, loh, kok hilang sahamnya ini pada kemana? Ternyata kena imbas perang. Katanya Archie naik minggu depan, Kak. Bisa dibeli, bisa dicicil buat masa depan. Share screen apa lagi ya? Hmm, main game kah? Nggak punya game. Iya, apa jualan ya? Terus Cak, kamu mending pergi deh, Cak. Kata kamu tadi juga apa, boy? RGS Pro, aku aja nggak bisa pakai RGS Pro. Aduh, malu banget. Anaknya sampai ingetin nggak bisa pakai RGS Pro. Ya mohon maaf ya guys, masanya saya kuliah di situ tuh nggak mau memperdalami ilmu per-RGSan. Hmm, tadinya tuh aku mau share screen saham tapi kayak udah merah, kayak keburu males ngelihatnya. Oh ya, Ca, jangan kayak gitu lah. Nggak ada langganan-langganan. Malu kali lah, nggak ada. Channel ini gratis, Kak. Pas hijau wajib share screen ya. Iya, masalahnya merah semua. Nggak ada yang bisa dibanggain dari saham-saham itu. Nih ya guys, tutorial ArcGIS Pro.
Tapi yang udah pernah aku buat proyeknya ya itu lagi. Hmm. Tadi kakaknya bilang di ilmu kompensasi kuliahnya cuma 2 tahun doang aja itu kakak. Ini aku split biar bisa baca-bacain komenan yang baru-baru gabung. Siapa aja nih 3 orang. Dong guys, absen. Kalian dari mana aja? Dari mana aja? Kayak di pasar gitu salah satu contohnya ya. Dari mana aja tuh kayak, woi, siapa yang puasanya udah lebaran? Oh iya ya, salam kenal Kak. Aku dari Swiss, tapi Swissnya di bagian yang itu kelompok orang-orang Jawa gitu. Di sana ternyata banyak orang-orang Jawa ya Kak. Tutorial. Kakaknya nggak sibuk ya? Analisis. Keren banget. Kakaknya sidang kapan di ilmu apa tadi? Kakak fans berat Madrid ya? Atau fans berat Persija? Soalnya Bekasi. Wih, keren banget. Apresiasi kayak respect, respect Kak. Analisis. Wih, oke oke, maaf Kak. Kirain di itu di Jawa Barat, tapi kan udah kena itu ya. Kayak geser dikit Jakarta. Lebih dekat ke Jakarta ya daripada ke Jabar. Terus guys, akhir-akhir ini tuh musim hujan di daerah aku. Oke oke, nanti aku buka ya. Daerah tuh lagi musim hujan. Terus aku kalian tahu nggak dampak dari musim hujan itu apa ke penelitian aku? Hari-hari melihat wisata alam. Terus kan kemarin-kemarin tuh hujan ya, seminggu ke belakang itu. Terus kan ke Tambak tuh jalannya tuh nggak di keramik ya, apalagi jalan kan di keramik tuh. Di aspal itu di aspal juga tuh enggak. Jadi kayak kalian tahu roti ulang tahun terus kalian tumplekin gitu apa sih ya bahasa Indonesianya numplekin tuh kayaknya dikasih kue ulang tahun terus gak sengaja tuh kalian jatuhin. Nah, jalan Tambak tuh kayak gitu kayak blekuk-blekuk gitu. Terus aku kan dibonceng. Terus aku gak kebayang sih kalau misalnya aku bawa motor sendiri. Terus jalannya tuh kayak kue ulang tahun yang kayak gitu yang lembek dan warnanya tuh coklat. Terus setelah itu sebelumnya kan aku ke Tambak tuh udah berapa ya? Udah hari kesekian lah pokoknya. Pas hari ke pertama, hari kedua, itu aku masih baik-baik aja, masih oke gitu. Terus pas besokannya malam, kaki aku tuh gatal-gatal kayak waduh gitu. Tiba-tiba dia kayak apa ya? Kayak kena koreng gitu loh. Bukan koreng sih, kayak keringet yang keringet gitu. Padahal kayak dulu waktu kecil suka main di tambak gitu. Kenapa pas gede dibawa ke tambak langsung gatel-gatel? Gara-gara gara-gara itu guys. Jadi emang salah sih ngambil data penelitian di bulan 1 bulan 2.
2026 ini karena emang lagi musim hujan, terus jalan ke tambaknya tuh bisa jadi sih kayaknya aku udah lama banget nggak pernah terutusan di sawah, terutusan di tambak, terus kayak sok-sokan gitu loh. Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa bisa. Besokannya pas malam-malamnya garuk-garuk deh itu sekaki aku kayak alergi, alergi tapi dia kayak merah terus biang kriuk itu lama-lama kayak tambah gede gitu si merah-merahnya itu. Terus aku biarin deh sampai sekarang bekasnya coklat-coklat gitu kakinya. Gak apa-apa sih, biar itu tanda sebuah perjuangan buat skripsi. Terus si emasnya yang nganterin tuh bilang gini, kan aku bilang nanti mau pas lebaran, mau ngerasain lebaran day one, lebaran sorenya ketambak. Habis itu besok-besokannya setiap sore hujan. Jadi kayak nggak memungkinkan ketambak, ketambak terus hujan terus kayak kan ditambak tuh itu ya salah satu parameternya tuh dekat dekat sungai sama dekat laut. Nah, dekat laut terus pas aku ke lapangan terus ngambil sampel dan ternyata yang punya tambaknya tuh masih yang nganterin aku, dia tuh bilang pokoknya tambaknya dia tuh sesuai banget sama itu, sama sampel yang harus aku ambil. Jarak dari pantainya tuh nggak terlalu jauh, terus jarak dari sungainya juga nggak terlalu jauh. Terus aku dikasih tunjuk muara sungai itu aku baru ngeliat, wah kemana aja selama ini aku baru melihat muara sungai yang ke arah laut langsung. Terus itu airnya tuh kayak, air sungainya tuh kayak apa ya, dia itu jernih sebenarnya, tapi bukan kayak sungai di mana ya, di Bekasi, bukan, bukan di Bekasi sih, di mana, maaf Caga bermaksud, sungai di mana ya, Sungai Cikapundung. Pokoknya aku pernah KKL, pas di Purwakarta itu kan survei juga di Checking, terus ngeliat di situ sungai. Enggak, bukan di Jakarta. Bukan di Bekasi, pokoknya di Jabar gitu. Di daerah itu aku ngambil sampel itu kan titik ground checking daerah deket sungai. Itu kalau nggak sungai sungai terbesar di Jabar. Pas aku ambil, dia tuh banyak sampah gitu pinggirannya, tapi giliran yang di deket tambak ini tuh emang beneran dia alami woi, jadi kayak sedimentasi apapun itu faktor-faktor alam dari yang dipelajarin di buku SMA kali ya, SMA dulu kan IPS gitu. Itu beneran kayak oh ini loh gitu bentukan alam sungai, muara sungai yang arah ke laut. Dia tuh beneran bersih, bersih, real bersih. Pantes itu tuh dipakai buat budidaya udang karena emang airnya tuh gak ada tuh sampah-sampah yang kayak apa ya, kayak kasur gitu, nggak ada di tempat penelitian aku ini. Jadi kayak, wah keren banget sih. Kayaknya Pandawara harus ke situ karena tapi sungainya udah bersih sih gitu. Gitu deh. Itu salah satu parameternya. Terus akhirnya dilihat juga pas aku ambil pakai gayung juga lumayan nggak yang warna coklat gelap pekat gitu loh. Karena emang kebetulan tuh nggak ada pabrik gitu ya. Itu salah satu faktornya juga sih. Dia nggak deket pabrik tekstil, nggak deket PLTA geotermal, terus nggak deket apa ya, daerah yang emang jauh dari pencemaran gitu. Jadi si sungainya tuh beneran alami, kayak ada cebong gitu, cebong atau plankton. Kata si emas-emasnya tuh di situ tuh dipelihara plankton gitu buat makan si udangnya. Udah kan terus ngambil airnya, ternyata dia emang jernih sih. Jadi kayak jarak ke sumber air tawar yang dimasukkan air sungai, itu tuh beneran deket banget. Terus tambaknya dia juga, ini bisa dibuka gak ya? Terus pas musim hujan ngambil sampel ke tambak tuh rasanya, wah apalagi orang yang ke tambak hujan-hujan terus ada petir di dalam kolam tambak.
mancing gitu kayak, wow, aku bilang kan sama si mas-masnya, "Mas aku hobi mancing," tapi mancingnya tuh mancing emosi gitu loh. Diajak obrolan sama si mas-masnya yang ada udangnya itu tuh satu dua yang mancing di situ. Jadi kayak apa ya? Itu kan tambak diisi udang. Terus kalau nggak dijaga, dia udang-udangnya itu makanya kayak, wah berarti itu kalau lebaran ketambak dong mas. Aku bilang gitu kan ke si mas-mas yang nganterin yang punya tambak. Terus kata beliau, ya enggak lah, sholat dulu, terus abis itu ketambak. Terus kayak, ya udah itu berarti sama aja. Lebarannya ketambak. Terus makanya aku bilang, cita-citaku dalam waktu dekat ini aku pengen lebaran, ngerasain vibes lebaran hari pertama ditambak. Sambil beberapa dokumentasi itu aku lupa ngambil kan sama sama apa ya, kemarin tuh dari lab tuh dititipin buat bikin video gitu karena aku dapat akses alat dari lab. Jadi sedikit testimoni gitu ya, lab GeoUPI itu memfasilitasi mahasiswanya buat penelitian dan sangat-sangat apa ya, nggak terlalu sulit sih birokrasi pinjem alatnya gitu sih. Makanya aku lebaran harus ke Tambak lagi. Dan Tambaknya tuh deket sama wisata mangrove. Jadi bayangin aja nih dari ujung sini sampai ke bawah sini. Kayak aku safari Ramadan nih, tapi di Tambak. Cuman beberapa hari ini enggak karena kebetulan hujan. Jadi nggak bisa deh. Gitu sih. Apalagi ya, kayaknya ini harus lumayan juga ya, 28 menit. Mengurangi beban stres saya memikirkan skripsi ini. Hmm. Hai guys yang baru bergabung. Kalian kalau mau nanya-nanya, itu ya kirim di chat aja ya. Terus aku juga lagi kemarin tuh ada update dari itu kan. Karena selama aku ke lapangan tuh aku gak pernah bimbingan, jujur aja ini. Aku ngechat dosen pembimbing aku kan, terus aku kayak berpegang pada iman dan keyakinan kayak ya udahlah ya, semoga ini benar gitu. Karena aku ngehubungin dosen tuh lumayan agak itu ya, agak sulit. Jadi ya udahlah, bisalah mandiri ya Kak. Oh ya, aku mau sebutin plus minusnya bimbingan online gitu ya. Apalagi kayak kita bener-bener butuh sosok pembimbing itu, tapi pembimbing itu tuh sulit gitu waktunya buat kita. Bahkan kayak kita di ghosting. Kita wajar banget karena emang dosen tuh selalu memprioritaskan mahasiswa bimbingannya itu datang ke kampus offline gitu. Jadi kayak yang online itu bisa dibilang kayak, lah lu kalau butuh ya datang ke kampus gitu. Jangan jangan lewat online meskipun pas terakhir ketemu itu nanti kalau misalnya ada kesulitan telepon aja ya. Nanti kalau misalnya ada kesulitan kita jimit aja. Oke. Terus pas udah dicoba ternyata nggak bisa, kayak ya sulit gitulah pokoknya kalau misalnya kita mau bimbingan online itu sih guys. 30 menit. Terus selama skripsi juga aku jarang banget buka HP. Kebanyakan aku buka laptop dan laptop ini yang aku punya. Makanya aku nge-live-nya itu di YouTube. Biar apa? Biar gak ketahuan orang-orang, kayak gak ketahuan orang-orang terdekat gitu. Tapi ada yang ketahuan. Thank you ya, Cak. Terus pas di rumah tuh aku ngerasa ada sesuatu yang
Seharusnya aku banget tapi nggak aku lakuin sih, kayak ngobrol gitu ya, deep talk sama diri sendiri itu nggak dilakuin gitu sama di rumah. Kan apa ya, karena nggak ada waktu buat deep talk dan bisa direkam gini nih. Ini aku baru sempet karena aku baru nemuin kamera Logitech aku yang sebelumnya pernah aku beli, makanya sekarang aku baru niat buat bikin streaming ini. Kalau isi widget overlay-nya itu harus ditarik. Dan waktu itu aku juga ada drama juga kan guys, kayak aku nyebar kuesioner ke dosen perikanan. Itu aku udah lama banget sih ngirim CG formnya. Terus apa coba balasan dari beliau kayak ini kurang tepat. Dan aku pas di kos, di kosan itu gak aku revisi sih. Aku biarin lumayan lama sih, 2 mingguan lebih. Setelah 2 mingguan lebih itu aku tersadar kan pas di rumah. Oh, ternyata saran dari beliau tuh nggak sulit-sulit amat diimplementasiinnya. Jadi kayak mindsetnya itu, kalau misalnya dapet kritikan ya emang mau nggak mau harus kita terima sih. Itu konsekuensinya. Kita harus nerima dan coba buat perbaikin. Coba buat perbaikin masukan dari beliau setelah, dan jangan takut buat mengkonfirmasi ulang catatan-catatan dari yang udah beliau kasih gitu. Setelah mencatat, merecall, tinggal dibuat aja kayak arahannya harus kayak gini, ya udah ikutin kayak gitu. Sampai terakhir tuh aku dapet komenan buat itu terlalu apa ya, pokoknya gitu lah. Terus udah gak tau ya kenapa ya aku ngomong selalu banyak kata terus terus terus, bahkan kayak terus kayak gitu. Kalian ada saran gak guys, kosakata yang bisa kita ganti selain menggunakan kata terus, kata kata kayaknya. Aku sambil skripsian. Ini gimana ya biar bisa buka banyak. Ini sebelah sini. Terus ini yang sebelah sini. Dulu, ini sedikit cerita mundur ya. Dulu waktu aku SMA, aku hobi banget belajar. Hobi banget belajar. Belajar geografi, belajar apapun itu sampai sampai jam 12-an. Tapi pas makin kesini, makin kesini, makin kesini, hobi belajar aku itu menurun, jujur aja. Ini mah tutorial penggunaan software. Perhitungan weighted. Sebenarnya belajar sambil sambil nge-live-nya seru sih karena mau ada yang nonton atau nggak ada yang nonton, happy sih. Semoga nanti aku bisa nonton ulang lagi hasil belajarnya. Karena aku nggak tahu ya, kalau misalnya aku capek gitu, aku selalu menonton ulang video-video yang pernah aku buat itu. Terus itu kayak ngebalikin mood aku yang hilang, yang belajar aku yang hilang. Analisis, lalu ada perhitungan, selain perhitungan. Kayaknya aku mau share screen ini sih guys, cuman ini agaknya berat gitu.
buat di share screen, jadi nggak bisa aku share screen ini. Klasifikasi kelas kesesuaian lahan. Iya, kepencet. Yang pertama, ya pun sampai laptop aku panas, guys. Klasifikasi kelas kesesuaian lahan. Terus dia ada hmm, dia ada error apabila kita menggunakan nearest neighbor dalam resampling. Kayaknya udahan dulu live-nya deh, karena laptop aku panas, mau aku cas. Thank you ya guys yang udah mampir di live aku di YouTube ini. Kayak awalnya kan aku mau cerita tentang SPIG, cuman aku nyepil dikit-dikit doang, karena tadinya aku bikin live ini tuh buat mencurahkan tutorial software yang gak beres-beres itu, dan merapihkan data sampling lapangan. Thank you ya, Cak, udah nonton.